Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan bandeng yang enak banget. Ini tadi bandengnya nggak terlalu besar-besar Fluffies, jadi cuman aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong-potong dan sudah dibersihkan, kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu marinasinya. Di sini ada ketumbar, kemiri, bawang putih, garam, dan juga ada kunyit. Ini kita haluskan pakai ulekan aja. Kalau misalnya nanti sudah halus, ini bumbunya mau kita pakai untuk marinasi ikannya. Jangan lupa tambahkan sedikit air. Kalau sudah, kita akan marinasi ikannya. Marinasi ikannya nggak usah lama-lama, cukup 15 menit aja. Karena sebentar banget itu udah nyerep kalau ikan, apalagi kalau ikannya nggak terlalu besar-besar potongannya. Nah, ini mau kita sisihkan dulu. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, kita akan goreng ikannya. Kita siapkan wajan, kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng ikannya sampai nanti matang. Tapi harus hati-hati ya, karena ikan bandeng itu kalau digoreng itu suka meletup-meletup. Kalau misalnya Fluffies nanti mau mengurangi meletup-meletupnya, bisa taburin pakai tepung beras ataupun tepung terigu di atas minyaknya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, kita akan goreng semuanya sampai nanti selesai. Kalau sudah, kita akan bikin untuk bumbu sambalnya. Di sini ada cabai merah keriting, terus kita tambahkan juga lombok rawit, bawang putih, bawang merah, dan juga sedikit air. Kalau sudah halus, sekarang kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget ya. Dan teksturnya juga sudah agak kering kayak gini, baru kita akan tambahkan terasi. Kita gongsong-gongsong lagi. Wah, ini aromanya udah wangi banget Fluffies. Kemudian ditambahkan lagi air. Kita akan masak lagi sampai nanti ngeluarin minyak lagi. Jangan lupa tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya nanti sambelnya udah enak, udah wangi, udah sedap banget, baru kita akan tambahkan. Di sini kita akan pakai kemangi. Wah, makin wangi lagi. Aduk-aduk sebentar. Kita akan cemplungin ikan yang tadi sudah kita goreng. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama, Fluffies, tinggal diaduk-aduk karena tadi ikannya kan udah gurih banget. Sambalnya juga udah enak banget. Tinggal diaduk dulu sebentar. Jadi deh, wah ini udah kita mau langsung untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup yang simple banget, tapi rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan jagung manis. Ini mau kita pretelin. Kemudian di sini kita akan siapkan ada wortelnya, karena wortelnya gede, jadi aku mau belah jadi 2 bagian. Terus habis itu kita potong tipis-tipis banget. Kalau sudah dipotong tipis-tipis, ini mau kita sisihkan. Terus nanti kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Selain ada jagung dan wortel, di sini juga kita akan pakai buncis. Ini buncisnya kita potong kecil-kecil. Bagian ujungnya ini sudah dibuang ya. Kalau sudah potong-potong kita sisihkan, terus kita akan bikin untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai simple aja. Di sini kita akan pakai bawang putih, ini cukup kita geprek-geprek. Kalau sudah, kita akan gongsong bawang putihnya sampai nanti wangi. Kalau misalnya sudah wangi, warna juga sudah agak kecoklatan. Nah, seperti ini Fluffies. Ini sudah cukup kita gongsongnya. Di sini mau kita cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih. Di sini kita akan tambahkan lagi garam, merica, penyedap rasa. Terus kita masukkan semua sayuran jadi satu. Ini karena tadi wortelnya kita potong tipis-tipis ya, jadi sebentar banget matang. Busnya juga sebentar banget matang. Jagungnya juga sebentar banget matang. Ini kita aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita tambahkan lagi godong seledri biar makin wangi lagi. Udah deh, ini sekarang kita angkat. Ini cocok banget. Kita masih panas-panas kayak gini. Apalagi kalau ada sambal terasinya, ada tempe gorengnya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya.
Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep semur. Untuk bahannya di sini aku mau pakai telur puyuh. Flavis juga bisa pakai telur yang negeri atau yang kampung ya boleh. Saya Flavis di rumah aja. Cuman karena di sini lebih suka telur puyuh ya wis aku pakainya telur puyuh aja. Ini telur puyuhnya tadi sudah direbus. Pastikan kalau misalnya cari telur puyuh masih seger ya Flavis supaya nanti rasanya itu lebih enak. Terus pada saat dikupasnya juga lebih gampang. Ini mau cuci dulu karena tadi ada bekas-bekas kulitnya. Kalau sudah di sini kita siapkan kentang. Ini kentangnya sudah aku kupasin kulitnya. Setelah ini kita mau potong-potong. Motong-motongnya sesuai dengan selera Flavis aja. Mau kotak-kotak gede boleh, atau mau panjang-panjang kayak gini ya boleh. Yang pasti jangan kecil-kecil karena nanti kita mau rebus dalam keadaan yang lama ya. Nah, untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan kemiri, bawang putih, merica, dan juga ada bawang merah. Ini mau kita ulek aja. Kalau misalnya mau di blender ya boleh. Nah, di sini tambahkan lagi garam supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi masukkan daun salam dan juga ada laosnya. Gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru sini kita akan masukkan telurnya. Saat kentangnya kita cemplungin sekalian. Nah, ini mau kita aduk-aduk, biarkan bumbunya tercampur rata. Baru di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita tambahkan juga ada gula Jawa. Garamnya karena tadi udah kita taruh di awal pada saat ngulek bumbu, jadi nggak usah, kecuali nanti kalau misalnya masih dirasa kurang garam ya boleh ditambahkan. Sekarang kita masukkan airnya. Ini kita masak pakai api besar dulu ya. Kalau misalnya nanti sudah mendidih baru kita kecilkan apinya. Dan enaknya tuh kalau masak semur tuh kan bumbunya bisa sampai ngeresep banget ke dalam. Makanya kita masaknya pakai api kecil nanti setelah mendidih. Kalau misalnya airnya sudah susut dan sudah mau diangkat, sini aku mau cemplungin tomat biar nanti lebih seger aja gitu. Nah, kita masak lagi. Kalau sudah bener-bener enak banget, udah tanek banget, bumbunya udah ngeresep banget, baru kita akan angkat dan kita akan sajikan di meja makan. Seperti ini aja Flavis. Wah, ini udah enak banget. Apalagi kalau misalnya di Jakarta tuh nasi uduk tuh bisa mesti ada semurnya kayak gini Flavis. Wah, ini enak banget. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam bumbu kuning yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu ayamnya. Ini ayamnya sudah dicuci bersih. Aku pakai bagian dada dan juga paha atas dan juga paha bawah. Ini ayamnya mau kita rebus dulu sebentar. Rebusnya nggak usah lama-lama Flavis. Jadi kita cemplungin ke dalam air mendidih, kemudian tunggu mendidih lagi, tunggu sekitar 1 menit, habis itu kita angkat karena nanti kita mau masak lagi pakai bumbu-bumbu dan rempah-rempah yang agak lama. Kemudian ini kalau misalnya sudah direbus, mau kita angkat, terus kita sisihkan. Nah, ini air bekas rebusan ayamnya kita buang aja karena itu banyak lemak-lemaknya, dibuang aja. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan ada cabai merah keriting. Ada kunir, jahe, bawang merah, bawang putih, dan juga ada kemiri. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus ini mau kita angkat, kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan tumis bumbunya, kita gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai wangi. Di sini kita juga tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Ada daun salam, laos, serai, ini pakai daun kunir Flavis, ada daun pandan juga. Kita gongsong-gongsong lagi. Wah, ini nanti aromanya wangi banget karena rempahnya itu pepek banget. Nah, kalau misalnya aromanya sudah wangi banget, udah nggak bau langu, sekarang kita masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi air.
Di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis nggak mau yang suka pakai penyedap rasa juga boleh, nggak apa-apa. Nah ini kita akan masak lagi. Kalau misalnya sudah mendidih, nanti kecilkan apinya, biarkan nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Ini kita akan masak lagi, tunggu sampai kuahnya itu rodok nyemek-nyemek. Kalau kuahnya udah rodok nyemek-nyemek, di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini mau aku tambahkan pete Flavis, tapi kalau misalnya nanti Flavis nggak terlalu suka pete, petenya di skip aja. Kemudian di sini juga mau kita tambahkan lagi tomat. Kita aduk-aduk. Udah deh, ini masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal sebentar aja, habis itu kita siap sajikan di meja makan. Wah ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Kalau mau lengkap lagi boleh tambahkan tempe goreng sereng atau tahu goreng sereng untuk menunya. Wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video verifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep udang cili padi yang enak banget. Beberapa waktu lalu aku pernah bikin juga yang versi ayam cili padi. Nah hari ini aku mau bikin untuk versi yang pakai udang, rasanya sama-sama enak banget dan juga gurih banget. Ini kita siapkan udangnya pakai yang masih seger ya. Kemudian ini mau kita belah punggungnya, habis itu buang bagian kotoran yang ada di punggungnya. Nanti pada saat cuci air mengalir, yang bagian kotoran di kepalanya itu nanti dibuang. Atau misalnya nanti Flavis, aku mau yang praktis aja pada saat maem, jadi aku mau kupas, ya boleh, nggak apa-apa. Cuman aku lebih seneng kalau masak udang tuh masih ada kulitnya. Rasanya itu nanti pada saat matang tuh masih lebih manis gitu. Jadi manisnya tuh nggak buyar pada saat dimasak. Nah ini tadi sudah dicuci bersih, bagian yang di kotoran di punggungnya dan juga di kepala juga sudah dicuci bersih. Sekarang kita akan giling bumbunya. Sini ada bawang, brambang, lombok. Ini karena tadi lombok rawitnya adanya yang putih, jadi aku campurin sama lombok yang merah supaya nanti warnanya lebih cantik. Kalau misalnya putih aja kan pucet nanti. Ini sudah selesai kita giling. Sekarang kita akan goreng udangnya terlebih dahulu. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai warnanya mateng, warnanya merah maksudnya, terus juga udangnya mateng. Ini sudah mateng Flavis, ini mau kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah ini kan ada kayak kuah-kuahnya dikit gitu kan, nah itu nggak usah dibuang Flavis, itu nanti kita masak. Tapi sebelumnya kita akan gongsong bumbunya terlebih dahulu, tadi sudah kita giling. Kita tambahkan lagi minyak, kemudian masukkan bumbunya. Nah kita aduk-aduk. Ini masaknya nggak usah pakai api besar-besar, kecil aja supaya nanti lebih tamak gitu masaknya, terus nggak gosong. Nah di sini kita tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kita masak lagi. Kalau nanti rasanya udah enak banget, baru di saat kita akan masukkan udangnya. Kita aduk-aduk. Ini tunggu beberapa saat, biarkan nanti bumbunya tuh lebih ngeresep gitu. Nah kita biarkan rodok asat kayak gini. Kalau misalnya sudah rodok asat, siap kita sajikan di meja makan. Wih Jan, lauk kayak gini udah bakal ngabisin nasi sebakul Flavis. Bukan cuman udangnya enak dimaem, tapi saat sambel-sambelnya ini, saat bumbu halusnya ini enak banget dimaem pakai nasi. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep oseng-oseng yang enak banget. Resep ini cocok banget untuk Flavis. Misalnya pagi-pagi tuh sukanya tuh sibuk, bingung mau masak apa, tapi pengennya yang enak dan simple. Nah ini cocok banget untuk Flavis di rumah. Jadi kita siapkan dulu, ada tahu. Ini aku pakai tahu kuning ya. Ini ngomong kalau ngomong tahu atau tempe di Kebumen tuh udah enak banget rasanya. Ini kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau tambahkan bakso sapi Flavis. Wah ini udah favoritnya anak-anak di rumah. Kalau misalnya Flavis nggak punya bakso sapi juga bisa pakai yang bakso ayam juga nggak apa-apa.
seadanya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah diiris tipis-tipis, ini mau kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita mau pakai yang simple-simple aja. Di sini kita akan tambahkan cabai. Di sini aku pakai cabainya yang rawit dan juga ada yang merah keriting. Kalau misalnya Flavis nanti nggak mau yang terlalu pedas, bisa pakai yang merah keriting aja ataupun yang merah besar. Jadi nggak perlu pakai rawitnya. Kemudian kalau sudah diiris-iris, di sini juga kita akan tambahkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putih juga cukup kita iris tipis-tipis, Flavis. Kemudian selain ada bawang putih, di sini juga kita akan tambahkan lagi brambang ataupun bawang merahnya. Semua bahan mau kita iris-iris, jadi menu hari ini tuh praktis banget. Nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender. Kalau bahan-bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Di sini kita akan siapkan wajan, kemudian kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bawang, brambangnya. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan cabenya. Kemudian kalau sudah agak kering dan sudah harum atau wangi, sekarang kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu. Baksonya nanti belakangan aja. Nih kita mau masak tahunya sampai nanti tahunya setengah matang dulu. Kalau sudah setengah matang, baru di sini kita akan masukkan baksonya. Kemudian di sini juga kita mau tambahkan lagi gula, garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Rasanya juga udah enak dan juga udah gurih. Sekarang kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah di sini kita juga akan tambahkan air, tapi airnya gak usah banyak-banyak, Flavis sedikit aja. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti mateng. Setelah sudah mateng, ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget untuk menu sarapan kita besok pagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Ini mie-nya aku pakai mie basah ya, yang mie untuk bikin mie ayam. Nanti rasanya lebih enak banget. Nah ini untuk bahan isiannya ada udang, kemudian kita juga akan pakai toge, dan juga di sini kita mau pakai sawi. Aku pakai yang sawi pakcoy, Flavis bisa pakai sawi biasa ataupun pakai kubis juga nggak apa-apa. Kemudian kita siapkan juga telur. Ini telurnya kita orak-arik, nggak usah dikasih bumbu apa-apa ya, cukup kita kocok-kocok aja kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja, Flavis. Kita pakai merica, kemudian ada kemiri, dan juga ada bawang putih. Ini kita ulek-ulek sampai halus. Kalau misalnya sudah halus, ini kita sisihkan dan kita akan rebus minyak terlebih dahulu. Nah untuk rebus minyak, ini wajib tambahin minyak goreng supaya nanti nggak lengket pada saat kita nanti angkat. Ngerebusnya juga nggak usah lama-lama, jadi begitu cemplungin, habis itu mendidih, habis itu nggak usah lama-lama, langsung kita angkat. Karena mie basah kayak gini kan cepet banget matangnya, jadi nggak perlu lama-lama untuk ngerebusnya. Terus kalau misalnya ngerebus mie model kayak gini, Flavis, airnya harus banyak, kalau enggak nanti lengket gitu. Nah sekarang kita siapkan wajan lagi. Tambahkan minyak, kita akan goreng dulu telurnya. Ini kita orak-arik aja, nggak usah sampai yang kering-kering banget Flavis, asal dia udah mateng aja. Udah cukup seperti ini. Ini mau kita angkat. Nah sekarang kita sisihkan dulu. Tambahkan lagi minyak, terus kita cemplungin udangnya. Kita akan goreng udangnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng dan warnanya juga sudah merah kayak gini, sekarang kita akan angkat, kita sisihkan. Ini wajannya dan minyaknya kita akan pakai untuk bongsong bumbunya supaya nanti lebih wangi lagi bekas goreng udangnya. Nah kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, kita gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi banget, baru nanti kita akan masukkan terlebih dahulu batang sawinya ya, karena ini kan agak keras, jadi kita masukin di awal aja. Kemudian baru di sini kita akan masukkan bahan-bahannya. Tadi ada telur sudah tadi kita goreng, terus habis itu udangnya, masukkan mie-nya, terus juga tambahkan lagi kecap manis,
Terus juga tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Fluffy bisa pakai penyedap rasa sesuai dengan seleranya Fluffy. Sama tambahkan kaldu-kaldu bubuk juga boleh banget. Kemudian ini mau kita aduk-aduk. Biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan toge dan juga sawi yang bagian daunnya ya. Karena tadi kan bagian batangnya sudah kita masukkan bagian daunnya. Nah ini kenapa masuknya di akhir sih? Karena ini kan cepet banget matengnya. Nah aku maunya nanti pada saat penyajian tuh sayurnya itu masih seger dan juga togenya juga masih seger banget. Terus tampilan itu juga cantik banget. Wah ini udah cocok banget untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Hey Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep jangan telur atau jangan endog. Ini lauk model gini tuh biasanya mbah-mbah yang suka bikin Fluffies, makanya aku suka banget. Rasanya itu enak banget. Pertama-tama kita siapkan telur. Ini telurnya tadi sudah tak rebus dulu. Jadi ini tinggal kita kupas-kupas aja. Kemudian kalau misalnya sudah dikupas-kupas semuanya, ini mau kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya Fluffies. Biasanya kalau mbahnya Fluffy Kasih itu suka pakai tempe ataupun pakai tahu untuk bahan campurannya. Nah, hari ini aku mau pakainya tempe aja. Kemudian ini mau kita potong kecil-kecil atau kotak-kotak. Kalau misalnya Fluffies mau agak lebar-lebar ya boleh, sasaknya Fluffies di rumah aja. Kalau sudah ini mau kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai merica, terus ada kemiri, brambang, bawang, kunyit, jahe. Kemudian ini mau kita haluskan, boleh pakai ulekan atau mau pakai blender ya boleh. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan gongsong-gongsong dulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Biarkan nanti wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada laos, serai, daun salam. Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan masukkan tempenya terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya tempenya sudah masuk, kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti tempenya itu setengah mateng Fluffies. Kalau misalnya tempenya sudah setengah mateng, baru di sini kita akan masukkan telurnya. Kemudian baru di sini kita masukkan santannya. Tambahkan juga ada gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Fluffy mau pakai penyedap rasa ya. Kalau misalnya Fluffy nggak mau pakai penyedap rasa juga boleh, nggak apa-apa. Rasanya itu udah gurih. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, kecilkan apinya. Kemudian kita akan masak sampai nanti benar-benar mateng. Nah ini kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan lagi pete Fluffies. Wah ini udah favoritnya Fluffy Kasih banget. Tambahkan juga cabai rawit yang bungkulan kayak gini. Kemudian kita akan masak lagi sebentar. Biarkan nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, baru nanti kita angkat. Wah ini udah aromanya wangi banget. Rasanya yo enak banget. Nih zamannya Fluffy Kasih kecil, mbah-mbahnya Fluffy Kasih suka pada masak lauk kayak gini kalau lebaran Fluffies. Tapi sekarang tuh kalau Fluffies pengen masak kayak gini udah tinggal masak sendiri aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tempe mendoan yang enak banget. Ini tadi di pasar aku cari-cari tempe yang satuan itu Fluffies, yang dibungkus tapi per lembar gitu. Itu lagi nggak ada, nggak jualan. Ya udah, nggak apa-apa, kita pakai tempe yang papan, tapi kita akan motongnya itu tipis-tipis banget gitu Fluffies, biar nanti teksturnya itu kayak mendoan lembaran gitu. Ini hasilnya setelah dipotong tipis-tipis. Ini kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini ini udah wajib ada banget kita pakai daun bawang. Daun bawangnya itu kita pakai yang banyak aja Fluffies, biar nanti aromanya itu makin wangi banget. Kemudian ini kita iris tipis-tipis. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang putih, kemudian ada kemiri dan juga ketumbar, sedikit merica. Ini ketumbar, merica dan juga kemirinya
wajib disangrai supaya nanti aromanya itu makin wangi banget. Pokoknya nanti saya beda deh kalau misalnya bumbunya disangrai sama enggak. Ini kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita siapkan tepung terigu, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga air. Nih kita tambahkan juga ada garam. Kalau pakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Saya pelapis di rumah aja. Ini akan kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, kemudian baru kita akan cemplungin daun bawangnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, baru kita akan ambil tempenya satu-satu kayak gini, Flavis. Kalau misalnya susah pakai centong untuk ngambilnya, ya pakai tangan aja, nggak apa-apa. Biar nanti malah nggak hancur nih. Makanya tadi agak hancur kan ini, jadi aku pakai tangan aja. Kemudian kalau sudah, kita siapkan wajan. Kita akan goreng tempe mendoannya. Kalau bisa goreng mendoan itu minyaknya itu yang banyak, Flavis, biar nanti teksturnya itu cantik gitu. Kemudian aku juga mau kasih tips, Flavis, kalau misalnya Flavis mau goreng mendoan atau mau goreng-gorengan yang lain, cari tepung terigunya itu tepung terigu yang curah di pasar itu, Flavis, yang nggak ada mereknya. Itu rasanya lebih enak banget kalau untuk bikin goreng-gorengan, Flavis. Nah, ini tempe mendoannya itu sudah matang seperti ini aja, Flavis. Jadi mendo-mendo, jadi nggak terlalu mateng. Kemudian kalau sudah, kita akan angkat, kita sisihkan, dan kita akan siapkan lagi tempenya dan kita akan goreng. Caranya juga sama seperti tadi, Flavis. Ini aku pakai tangan aja, Flavis, karena pakai centong nanti tempenya itu mudah patah. Jadi pakai tangan aja waktu nyemplunginnya, nggak apa-apa. Yang penting tangannya kan sudah bersih. Kemudian ini kan kita goreng. Kalau misalnya sudah dapat tekstur yang kita inginkan, rodok mendo-mendo gitu, ini kita angkat. Nah, sekarang kita akan sajikan di meja makan. Ini mau untuk camilan pagi hari enak, sore hari enak. Ini biasanya ditambah sambal kecap ataupun lombok rawit ceplus. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sambal mangga yang enak banget. Kebetulan mangga itu lagi murah banget, Flavis. Di tempat Flavis Kasih itu sekilo cuma 10.000. Jadi sekarang kita bikin menu yang enak dari mangga. Ini mangganya masih yang rodo mengkel ya. Ini mau kita kupas-kupas dulu. Aku tuh suka banget sama yang nama sambal mangga. Bisa ada dua versi, ada yang sambal mentah dan juga ada yang mateng. Hari ini versinya aku pakai yang versi matang. Waktu itu aku udah pernah bikin yang versi mentahnya, jadi aku bikin versi yang matangnya untuk sekarang. Nah, ini mangganya mau kita iris tipis-tipis, kemudian kita potong-potong lagi kayak korek api gitu. Kalau misalnya Flavis nggak mau ribet pakai cara kayak gini, Flavis juga bisa pakai parutan keju, itu juga nggak apa-apa. Rasanya sama-sama enak banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan untuk bahan-bahan sambal lainnya. Untuk bahan-bahan sambal lain di sini tadi sudah aku siapkan, ada tomat, kemudian ini tomatnya sudah tadi aku potong-potong, dan juga ada brambang, lombok, dan juga ada bawang putih. Ini lomboknya aku pakai yang rawit semua, nanti pedes. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedes, nanti pakai yang merah keriting ya, atau campur yang merah keriting. Kemudian kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, baru ini mau kita angkat dan juga kita akan haluskan pakai ulekan tadi. Jangan lupa di sini kita tambahkan garam dan juga ada sedikit micin atau penyedap rasa. Kemudian ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau misalnya sudah halus, baru nanti kita akan campurkan mangga yang tadi sudah kita potong-potong, ataupun misalnya Flavis mau parut pakai parutan keju juga nggak apa-apa. Oh ya, tadi ini lali Flavis, gulanya ketinggalan. Flavis bisa pakai gula merah ataupun gula putih ya. Kemudian ini kita lanjut ngelek-ngelek lagi. Ini sudah halus. Sekarang mau kita tambahkan mangga yang tadi sudah kita iris. Nah, sekarang kita sambil rodok dibejek-bejek sedikit, kemudian sambil diaduk-aduk biar nanti tercampur rata. Wah, ini rasanya tuh enak banget, Flavis. Jadi ada pedas, gurih, terus asam-asam seger gitu. Nah, ini cocok banget kita maamnya pakai. Pacarnya tuh paling enak tuh pakai bebek goreng, Flavis. Cuman hari ini nggak ada bebek goreng, jadi kita pakai yang seadanya aja di rumah. Nah, hari ini aku tadi udah
goreng tempe, terus habis itu goreng telur, dan juga goreng perkedel. Wah, enak banget, apalagi nasinya itu masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep jangan bening katu. Wah, senang banget kalau masak ini karena satu keluarga tuh senang, mulai dari yang kecil sampai yang mbah-mbah tuh senang banget dengan resep yang satu ini. Ini daun katungnya itu masih seger-seger, masih muda-muda, kayak baru petik gitu aku beli di pasarnya. Kemudian ini kita hanya ambil daunnya aja, yang bagian batang-batangnya ini mau kita buang. Kalau sudah kita sisihkan, nanti cuci yang bersih ya. Nah, di sini kita akan siapkan juga ada jagung manis. Ini jagung manis tadi potongnya gede-gede aja. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini kita akan pakai brambang. Kemudian tambahkan juga ada bawang putih. Nah, kalau di tempat Fluffy Kasih biasanya bahan tambahannya itu nanti pakainya kencur Fluffy. Tapi ada juga beberapa orang di daerah lain yang mungkin pakainya temu kunci. Itu sama-sama enak, nanti disesuaikan aja dengan seleranya Fluffy di rumah. Tapi kalau Fluffy Kasih lebih seneng pakai kencur. Tambahkan juga ada daun salam ya. Sekarang siapkan air mendidih, kemudian kita rebus terlebih dahulu jagungnya. Tambahkan juga bumbu-bumbunya, tambahkan garam, gula. Gulanya bisa pakai gula putih ataupun gula Jawa ya. Kemudian kita akan masak sampai nanti jagungnya mateng. Kalau misalnya sudah mateng, baru kita akan masukkan bahan lainnya. Tadi kan ada daun katuknya. Nah, daun katuk itu kan sebentar banget mateng, jadi pastikan jagungnya sudah mateng dulu. Kemudian, ini masaknya udah nggak usah lama-lama, aduk-aduk, nanti biarkan sampai mendidih, tunggu beberapa saat. Setelah itu, nanti siap kita angkat. Wah, ini udah cocok banget, dikala hujan ya enak, dikala musim panas siang-siang hari ya enak banget. Apalagi kalau ada sambalnya sambal terasi. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep pepes ikan kembung yang enak banget. Ini tadi karena kembungnya gede-gede Fluffy, jadi aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian ini sudah dicuci bersih. Sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini kita pakai kemanginya yang banyak Fluffy, tomatnya juga. Terus habis itu ada godong jeruk dan juga ada godong salam. Ini nggak boleh pelit-pelit, harus banyak pokoknya. Kemudian sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita akan pakai lombok keriting merah, bisa juga pakai lombok yang gede merah ya. Kemudian ini mau kita haluskan, potek-potek biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Tambahkan juga kunir, kemiri, kemudian bawang, brambang, tambahkan lagi sedikit air ya. Kalau sudah halus, sekarang kita akan pakai bumbunya untuk marinasi ikannya. Tambahkan juga garam dan juga penyedap rasa. Kemudian ini kita aduk-aduk rata. Ini tunggu sampai 10 menit, nanti baru kita bungkus menggunakan daun pisang supaya bumbunya benar-benar ngeresep ya. Nah, sekarang kita siapkan daun pisang. Kemudian ini kita alasi pakai godong salam, juga godong jeruk, kemangi, dan juga tomat. Kalau sudah, tambahkan sedikit bumbunya, masukkan ikannya. Kemudian kita tutup lagi tomat dan juga ada daun kemangi, daun salam dan juga godong jeruk. Sekarang kita bungkus. Cara bungkusnya kayak gini, kita gulung, kemudian bagian kanan kirinya kita lipat, kemudian kita tusuk pakai tusukan gigi. Pokoknya kalau misalnya bikin pepes Fluffy, bumbunya bahannya itu harus bener-bener pepek banget supaya nanti gurih, buket dan juga enak banget. Kalau sudah dibungkusin semuanya, ini mau langsung kita kukus. Nih, kukusannya tadi sudah panas, airnya sudah mendidih. Kemudian ini mau aku kukus selama 1,5 jam Fluffy. Sebenarnya ikan tuh sebentar banget mateng, kayak 45 menit aja sebenarnya udah mateng. Cuman aku pengennya bener-bener tanek banget. Jadi aku masak pakai waktu yang lama, terus apinya dikecilin gitu Fluffy. Nah, ini dia sudah mateng, bumbunya juga sudah tanek banget. Ini mau langsung di
maem gini aja enak. Kalau mau lebih enak lagi, ini kita panggang sebentar Fluffy. Jangan lupa panggangannya tambahkan sedikit minyak supaya pada saat dipanggang itu lebih ngebakar, lebih banyak kukusnya gitu Fluffy. Jadi nanti aromanya itu lebih wangi banget. Sudah dalamnya aroma rempah-rempahnya udah banyak banget, terus juga tambahan daun pisangnya juga kebakar wangi banget. Wah, pokoknya enak banget deh. Sekarang mau langsung kita angkat. Ini aku panggangnya cukup 3 aja, yang lainnya nanti aku panggang lagi ketika mau maem, jadi biar anget-anget. Nah ini dia. Tapi aku mau unjukin hasil dari pepes ikan kembung kita hari ini. Wah, ini aromanya wangi banget, terus juga bumbunya itu loh buket banget. Nih nanti kita maem sak ikannya, sak bumbunya semua kita maem pakai nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep tempe goreng bumbu ungkep kuning yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tempe ya. Nih tadi tempenya ada 2 jenis, satu lagi yang bulat, satu lagi yang panjang, nggak apa-apa. Kemudian ini kita potong-potong, motong-motongnya agak tebel ya. Terus ini jangan lupa digaris-garis. Kenapa motongnya tebel? Karena nanti kita ungkepnya itu lama, jadi biar nanti nggak hancur. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai kemiri, merica, ketumbar. Ini mau kita haluskan. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Di sini kita akan pakai ada kunir, bawang putih, dan juga ada bawang merah. Kemudian ini kita haluskan lagi. Fluffy bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ataupun mau pakai blender ya nggak apa-apa. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan atau kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Nah di sini biar makin wangi lagi, kita akan tambahkan lagi godong salam. Ini godong salam ini seger banget karena aku metiknya di halaman rumah Fluffy, jadi masih seger banget. Kemudian kalau misalnya sudah wangi, warnanya juga udah cantik, kemudian baru kita akan cemplungin tempenya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan bumbu dan tempenya tercampur rata. Kemudian kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya atau bahan lainnya. Di sini kita tambahkan dulu air. Kemudian ada gula Jawa, kemudian di sini ada garam, mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah untuk di resep kali ini aku bikinnya itu rodok manis Fluffy. Sebagai Fluffy yang nggak terlalu suka manis, gulanya nanti bisa dikurangin ya. Nah ini kita masak dulu pakai api besar. Kalau sudah mendidih kayak gini, ini apinya kita kecilin, kita akan masak. Masaknya itu lama, jadi bumbunya biar benar-benar ngeresep banget. Kemudian kalau misalnya sudah ngeresep dan airnya juga sudah susut kayak gini, ini sudah mateng. Ini rasanya udah enak banget. Bagi Fluffy yang mengurangi minyak, ini dimaem gini aja udah enak banget Fluffy. Tapi kalau mau lebih sedap lagi, nanti kita goreng. Nah, ini kita angkat dulu, biarkan dingin. Kalau sudah dingin, ini mau kita goreng. Gorengnya harus hati-hati karena ini kan tempenya rodok manis, jadi cepet banget gosong. Jangan lupa dibalik. Terus gorengnya juga apinya jangan terlalu kegedean. Nah cukup kayak gini aja Fluffy gorengnya. Ini warnanya udah cantik banget, rasanya juga ada gurih, terus ada rodok manis-manis gimana gitu. Nah ini sekarang sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini kenapa kita mau pakai nasi anget, kalau mau tambahkan sambal ya boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep sup ceker yang enak, yang seger, yang bening. Dan tentunya kita bikin yang gampang-gampang aja. Kita siapkan ceker, kemudian di sini kita siapkan kembang tahu. Ini kembang tahunya 1 plastik, nggak aku pakai semuanya, aku pakai separuh aja. Nah kita potongnya agak kecil-kecil aja. Nah setelah ini kita akan rendam kembang tahunya pakai air panas. Rendamnya kurang lebih setengah jam juga udah cukup. Asal dia udah lembut, udah nanti airnya ditiriskan. Kemudian nanti siap kita masak dengan bahan-bahan lainnya. Kemudian ini sambil nunggu direndam, kita siapkan. Di sini aku mau tambahkan wortel. Nah, ini wortelnya aku mau potong rodok gede-gede aja. Biasanya kan Fluffy bikin sup itu kan tipis-tipis. Nah ini mau aku potongnya gede-gede tapi rodok miring-miring kayak gini.
Kemudian kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai bakso sapi, Flavis juga pakai bakso ayam ataupun mau pakai bakso ikan ya boleh banget. Kemudian kita siapkan ada daun bawang, kita potong-potongnya agak panjang. Kemudian godong seledri, ini godong seledri masih seger banget ya, nyenengin banget kalau masak sayuran itu masih seger-seger kayak gini. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama kita akan rebus cekernya terlebih dahulu. Nah, nanti pada saat ngerebus itu kan suka kayak ada air busa-busanya gitu kan. Nah, ini kita buang aja supaya nanti kuah supnya seger banget dan juga nanti jadi bening gitu, Flavis. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti empuk. Sambil menunggu empuk di sini aku mau bikin untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya kita pakai yang simple banget, Flavis. Kita cuman perlu ada bawang putih dan juga bawang merah. Ini juga cukup kita geprek aja, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender, Flavis, dan nggak perlu motong. Udah gini aja. Sekarang kita akan gongsong bawang-bawangannya sampai wangi. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi rempah lainnya. Ada kayu manis, kembang peka, dan juga ada kapulaga. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin ke dalam kuah rebusan cekernya. Tambahkan juga di sini merica, kemudian garam, penyedap rasa. Di sini aku nggak tambahkan gula ya. Kemudian kita akan cemplungin ada wortelnya, biarkan nanti sampai setengah empuk. Kalau sudah setengah empuk, di sini kita akan cemplungin kembang tahu yang sudah tadi kita rendam dan juga sudah kita tiriskan. Kemudian masak lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, baru kita akan cemplungin baksonya. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, cemplungin dodong bawang dan juga godong seledrinya. Aduk-aduk sebentar, lalu kita siap sajikan di meja makan. Ini enak banget kita makan pakai nasi putih. Kalau ada tempe mendoan atau tempe goreng sereng, tambah enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!